Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Samsidah MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 210208502 dari PKK kelas 02. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait dari Rumah Jahit Harmin Tailor. Visi misi dari Rumah Jahit Harmin Tailor. Visi: menjadi penjahit yang mampu menghasilkan jahitan dengan kualitas yang terbaik sehingga kualitas sesuai dengan harga. Misi: mengutamakan kepuasan pelanggan serta kualitas jahitan dan ketepatan waktu dalam menjahit baju pelanggan. Profil Rumah Jahit Harmin Tailor. Rumah jahit ini berdiri sejak pada tahun 2014. Nama dari pemilik usaha ini adalah Harmianti. Jam kerja dimulai pada pukul 10.00 sampai 22.00. Jumlah karyawan yang bekerja pada rumah jahit ini berjumlah 3 orang karyawan. Alamat: rumah jahit ini bertempat di Jalan Minasaupa, Blok N15, nomor 13, Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan kode pos 90222. Sejarah berdirinya Rumah Jahit Harmin Tailor. Rumah jahit ini dibangun sejak pada tahun 2014. Pemilik dari Rumah Jahit Harmin Tailor ini mulai menekuni usaha jahit-menjahit sejak duduk di bangku kuliah pada tahun 2013. Pada saat pemilik masih duduk di bangku kuliah sekitar pada tahun 2013, pemilik berinisiatif untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar menjahit dengan bekerja paruh waktu pada usaha rumah jahit. Setelah menyelesaikan pendidikan, pemilik memberanikan diri untuk membangun usaha rumah jahit sendiri. Pemilik kemudian membuka usahanya secara resmi pada tahun 2014 yang bertempat di Jalan Minasaupa. Kemudian pemilik mulai menerima satu persatu jahitan yang kainnya dibawa langsung di customer atau disediakan oleh si pemilik. Kemudian modelnya disesuaikan dengan request dari pelanggan. Setelah usahanya banyak dikenal oleh orang, kemudian pemilik mengkhususkan pakaian yang diproduksi di Rumah Jahit Harmin Tailor ini. Pakaian yang diproduksi pada Rumah Jahit Harmin Tailor ini adalah hanya menerima pakaian pesta saja dan kemeja. Pakaian pesta yang diproduksi di rumah jahit ini mulai dari pakaian pesta untuk anak-anak sampai pakaian pesta untuk orang dewasa. Dan untuk laki-laki hanya menerima pakaian kemeja saja. Selain membangun usaha di Kota Makassar, pemilik juga kini membangun usaha yang bertempat di Polmas. Usaha rumah jahit yang dibangun di Polmas adalah usaha konveksi, atau usaha ini hanya dikhususkan untuk membuat pakaian jadi saja. Prinsip kerja yang ditekuni di Rumah Jahit Harmin Tailor ini adalah lebih mementingkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan serta kerapian dalam menjahit baju pelanggan. Yang kedua, memberi kenyamanan kepada karyawan agar tetap santai dalam bekerja. Yang ketiga, membangun kerjasama yang baik agar proses dalam bekerja berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, tidak membebani karyawan dengan target
yang harus dicapai dalam proses bekerja. Selanjutnya, tipe kepemimpinan di rumah jahit Harmin Taylor. Yang pertama, menganggap bahwa setiap karyawan yang bekerja di tempat usahanya adalah keluarga, serta memenuhi kebutuhan karyawannya, seperti memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan makan. Dan yang kedua, mengutamakan komunikasi yang baik sehingga terjalin diskusi yang baik antara karyawan dengan pemilik usaha. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki lokasi yang strategis. Yang kedua, memiliki harga dan kualitas produk yang baik. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Yang keempat, memiliki tenaga kerja yang handal. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, dalam hal ini pemilik terjun langsung merangkap ke beberapa bagian. Yang kedua, sulitnya memenuhi permintaan pelanggan yang tidak dapat terkontrol pada pemesanan online. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, tingginya permintaan menjahit baju pesta sendiri di daerah Makassar. Yang kedua, hasil jahit yang dihasilkan mengikuti tren yang berlaku. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, terjadinya persaingan harga. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak dapat terkontrol. Selanjutnya, struktur organisasi di rumah jahit Harmin Taylor. Pada bagian atas terdapat pemilik. Pada bagian bawah terdapat penyedia bahan, pengambilan ukuran, pembuatan pola, pengguntingan bahan, pemasaran, proses penjahitan, dan finishing. Pada struktur organisasi ini, meskipun pemilik sudah memiliki beberapa karyawan, tetapi pemilik tetap terjun langsung merangkap ke beberapa bagian seperti penyedia bahan, pengambilan ukuran, pembuatan pola, pengguntingan bahan, dan pemasaran. Sedangkan proses penjahitan dan finishing itu dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, sistem penggajian pada rumah jahit Harmin Taylor. Yang pertama, karyawan dibayar berdasarkan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari setiap karyawan. Yang kedua, jumlah upah yang diterima dari setiap karyawan itu berbeda-beda tergantung dari produktivitas setiap karyawan. Yang ketiga, semakin banyak jumlah produksi pakaian yang diselesaikan oleh setiap karyawan, maka semakin besar pula gaji yang akan diterima oleh setiap karyawan. Selanjutnya, strategi pemasaran di rumah jahit Harmin Taylor. Yang pertama, promosi dari mulut ke mulut. Tidak dipungkiri, sebagian orang itu lebih mementingkan atau lebih percaya promosi dari mulut ke mulut daripada melihat promosi di poster. Kemudian, pemilik juga memanfaatkan teman-teman dekat dan keluarga untuk mempromosikan hasil jahitannya. Yang kedua, promosi secara online. Pemilik memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook untuk mempromosikan hasil jahitannya. Yang ketiga, promosi secara offline. Selanjutnya, hasil dokumentasi saya pada saat melaksanakan observasi di rumah jahit Harmin Taylor.
yang dapat saya ambil dari hasil observasi saya pada rumah jahit Harmin Taylor. Yang pertama, rumah jahit Harmin Taylor ini adalah industri kecil skala rumah tangga untuk menjahit pakaian yang dibangun sejak awal tahun 2014, yang dimiliki dan dipimpin langsung oleh pemilik Harmianti. Yang kedua, berdasarkan strategi pemasarannya, pemilik memanfaatkan promosi dari mulut ke mulut, promosi secara online, dan promosi secara offline. Pada rumah jahit Harmin Taylor ini, pemilik turut mengambil bagian dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dalam sistem penggajian yang diterapkan di rumah jahit Harmin Taylor ini adalah sistem penggajian berdasarkan satuan hasil. Itulah tadi pemaparan hasil observasi saya terkait rumah jahit Harmin Taylor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.